Shalom Kak Milka. Shalom Kak Dani. Shalom adik-adik. Senang sekali ya. Bajunya sudah bagus. Mau kemana kamu? Kita mau jalan-jalan dong. Kak Milka mau jalan-jalan? Iya, bareng Kak kalau Dani. gitu barengan aja kita gimana? Siap. Tapi kalau berdua tok nggak enak. Gimana kalau kita ajak adik-adik di rumah buat jalan-jalan? Boleh, adik-adik mau Iya. ikut? Adik-adik mau ikut jalan-jalan sama kami? Tapi udah mandi belum? Ayo. Coba semuanya dicium Oh. samping-sampingnya. Udah mandi, udah Udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik semua, berarti udah siap. Nah, kemarin tuh adik-adik diajak jalan-jalan sama Kak Linda, sama Kak Yudo kemana? Ayo kemarin minggu Kemana ingat ya? gak kemana? Ayo. Oh iya betul banget. Ke pantai. Mereka jalan-jalan ke pantai kemarin. Dong, seru Nah, abis ya. sekarang kita mau ajak jalan-jalan lagi. Kemana Tapi tuh, yang Kak? jauh. Wow. Adik-adik mau? Iya. Mana ya? Kak Milka mau? Mau dong. Oke ya. Yuk, sekarang sebelum kita jalan-jalan, kita mau datang dulu sama Tuhan. Kalau kita mau memulai segala sesuatu, kita harus berdoa dulu ya. Nah, yuk sekarang Kak Dani ajak Kak Milka, semua adik-adik yang di rumah, yuk kita datang sama Tuhan. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita berterima kasih untuk kebaikan Tuhan ya. Kita berdoa minta tuntunan Tuhan sehingga semua yang kita kerjakan hari ini, acara kita hari ini, ibadah kita hari ini semua berjalan dalam anugerah dan berkat Tuhan. Yuk kita sama-sama pujikan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yuk adik-adik katakan sama-sama dengan segenap hati kita memuji nama Tuhan. Haleluya, 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 Yuk adik-adik kita mau sungguh-sungguh lagi katakan haleluya, 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 haleluya. Adik-adik Kak Dani undang tuh, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tangan kanannya diangkat dan tangan kirinya ditaruh di dada. Kita mau dengan sungguh-sungguh kita memuji pujian ini dengan segenap hati kita katakan, yes Tuhan. Dengan segenap hati kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih
kasih Yesus. Yuk sama-sama katakan haleluya. Sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan kita. Adik-adik semuanya, untuk kita berdoa, kita minta Tuhan memimpin kita saat ini. Kak Dani akan memimpin dan adik-adik tirukan Kak Dani berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, siang ini kami boleh kembali datang beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, dimanapun saat ini kami ada, Tuhan Yesus hadir, siap memberkati, mengurapi setiap kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Amin, tepuk tangan kita yang luar biasa. Oke, seperti janjinya Kak Dani sama Kak Milka, kita mau ajak adik-adik di rumah semuanya jalan-jalan. Oke, nah ya, kita mau jalan-jalan, kita mau naik nih pesawat terbang. Kita udah ditunggu nih. Nggak bawa jam. Oh ya, ini kita mau take off. Adik-adik ya, ikutin kita terus jalan-jalan. Oke, siap? Yuk kita berangkat. Ya. Oke, kita sekarang ada di mana? Di mana ya? Kamu
Adik-adik ada yang tahu nggak ya? Adik-adik tahu nggak kita ada di mana? Coba lihat. Lihat. Ini kita di mana? Lihat itu. Itu ada patung, ya. Itu setengahnya singa, setengahnya lagi ikan. Di mana kita? Ayo, ada yang tahu? Mana, Ada yang ayo. tahu? Ini namanya patung Merlion, ya. Kita ada di mana? Singapura. Singapura. Kita ada di Singapura, adik-adik. Ini namanya Merlion, ya. Patung Merlion, ya. Nah, ini adalah ikon dari negara Singapura. Seneng nggak jalan-jalan? Seneng banget. Adik-adik di rumah seneng jalan-jalan, seneng ya pasti pasti ya. dong. Nah, ya pasti senang. Nah, kalau kita jalan-jalan hatinya gimana? Sukacita. Oh, sukacita. Adik-adik juga sukacita. Ayo kita mau sama-sama pujikan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang, selalu sukacita. Yuk tepuk tangan adik-adik. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku sukacita, oh sukacita. Hop dulu. Nah, biar tambah semangat kita pakai gerakan. Gimana tuh, Kak? Kak Milka bisa? Oh bisa, adik-adik di rumah bisa? Iya, pasti bisa, nggak lupa kan? Nah, nggak lupa ya, nanti lama nggak sekolah minggu di gereja lupa gerakannya ya. Nggak apa-apa kalau lupa, kakak berdua bakal mengingatkan ya. Ya, ayo, jangan lupa tangannya taruh di depan semuanya dulu seperti ini. Oke, terus nanti kepalanya digeleng-geleng kanan kiri. Oke, yuk. Siap-siap semuanya ya, tangannya sudah di depan semuanya. Oke, good. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku. Muter. Sukacita, oh sukacita. Dari depan lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku. Muter. Sukacita, oh sukacita. Katakan haleluya kanan dulu ya. Yuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku. Muter. Sukacita, oh sukacita. Haleluya, sekarang kiri nih. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang kanan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah, nyanyilah. Sekali lagi, nyanyilah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau pindah lagi Kak. Gue kemana tuh? Iya, kamu maunya kemana? Kita mau pindah lagi nih ya. Namanya aja jalan-jalan, masa cuma di sini doang kan nggak asik ya. Iya Ya dong. kita kan pindah lagi kemana gitu kan ya. Adik-adik kita pindah lagi gimana? Kita mau jalan-jalan lagi ya. Kita pindah ke sebuah negara yang nggak jauh juga dari Indonesia ya. Iya. Gitu ya. Sudah siap? Siap, Kak. Adik-adik siap? Yuk, 1, 2, 3, kita pindah. Kita ada di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, tahu nggak ya? Itu panjang banget itu. Besar banget itu. Tahu nggak? Ini apa Kak Milka? Adik-adik tahu nggak ini apa? Ayo, kita ada di mana?
Adik-adik tahu? Ada? Ah, itu Keraton Kartasura itu. Bukan. Bukan. Ini emang kayak Keraton Kartasura, tapi bukan Keraton Kartasura. Ini adanya di China. Namanya apa? Tembok besar. Ya, namanya Tembok Besar Cina ya. Itu bahasa Inggrisnya The Great Wall. Itu adanya di Cina. Mungkin kayak itu ya, Benteng Kartasura ya, kayak tempat kita gitu ya. Tapi ini lebih panjang sekali. Tahu nggak panjangnya berapa? Panjangnya berapa? Berapa tuh, Kak? Lebih dari 8.000 Wow. meter. Kalau dihitung berapa Tuh ya, Kak? Ya itu capek itu Kak. Kalau jalan adik-adik capek ya. Nah, tembok ini dibangun waktu itu ya. Itu yang bangun dinasti Ming. Itu dia itu supaya apa? Menahan serangan musuh. Jadi kayak tembok perlindungan gitu untuk nahan itu serangan musuh-musuhnya dia. Nah, tapi masih kalah hebat sama perlindungan kita. Wah, ya adik-adik siapa tahu siapa enggak? Tahu enggak siapa? Ayo, tahu enggak? Ini ya. Benteng ini dibangun, tembok ini dibangun untuk perlindungan ya. Nah, kita juga punya perlindungan yang lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi. Siapa? Tuhan Ya, kamu pintar sekali ya. Terima kasih, Kak. Saya ngajak kamu jalan-jalan ya. Bener, Tuhan Yesus adalah perlindungan kita yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus ya. Ada apa? Kemenangan. Ayo kita sama-sama pujikan dalam nama Yesus. Yo. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama iblis dikau. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan ada apa? Yo lagi yang semangat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oh, sebentar Kak. Tadi katanya dalam nama Yesus, dalam nama kita adik-adik berdiri. Masa kita terus yang berdiri ya? Adik-adik berdiri. Nanti waktu pas kata-kata kalimat dalam nama Yesus, adik-adik ini ya, coba kakinya dihentakkan dulu di lantai seperti ini. Sampai suaranya keluar. Nah, nanti kalau pas dalam nama Tuhan Yesus dihentak aja. Dalam nama ya, kedengeran kan suaranya? Iya, kedengeran. Nah, kurang keras. Wah, kedengeran kan adik-adik? Nah, nanti gitu ya. Jadi diketak iblisnya. Diketak apa? Diketak itu bahasanya Indonesia apa ya? Di apa? Hentak. Ya itulah ya. Nah, nanti adik-adik ya, jangan lupa yang keras. Dalam nama sampai rumahnya itu satu rumah kedengeran semua. Sampai Mbak Kakung, Mbak Putri, Bapak, Ibu, Kakak, adik semuanya tetangga ya. Biar kedengeran ya, ada nama Yesus yang diserukan, maka iblis kalah ya. Siap-siap ya, berdiri semua yuk. Yo, ingat tangannya di depan langsung dihentakkan. Iya, seperti itu ya. Yo. Yo, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yo, Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam
Oke, sudah capek? Oh belum, masa jalan-jalan capek ya. Nanti mau jalan-jalan terus ya. Nah tapi hari ini bukan cuma kita tok yang nyanyi. Ada adik-adik juga yang nyanyi, yang mau muji Tuhan karena hatinya penuh dengan sukacita kayak kita ya kan ya. Nah kita mau saksikan video teman-teman kita yang memuji nama Tuhan. Siapa aja ya kira-kira? Yuk kita lihat, cus. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah itu tadi teman-teman kita, adik-adik kita yang sudah memuji nama Tuhan. Keren-keren semuanya ya. Suaranya cakep ya, kayak orangnya cakep-cakep semua. Nah adik-adik yang sudah memuji Tuhan, nah nanti dapat hadiah ya, tenang aja, dikasih hadiah sama kakak-kakak guru sekolah minggu karena sudah berani tampil, berani memuji Tuhan. Nah nanti tambah semangat nanti, besok aku mau ngirim lagi gitu kan. Nah nanti akan dihubungi sama kakak-kakak sekolah minggu kapan gitu ngambil hadiahnya ya, tapi pasti dapat hadiah. Nah buat adik-adik yang lain mau kayak teman kita yang ini ya, yang memuji Tuhan dengan semangat terus dapat hadiah. Nah adik-adik bisa tuh kirim videonya adik-adik ya. Minta itu sama mama, sama papa, sama kakak, kakek, nenek, bude, pak de, siapalah ya semua yang ada di rumah ya. Ya untuk ngerekam ya, adik-adik nyanyi ya, terus direkam ya, terus dikirim deh kemana? Ke nomor di bawah ini ya. Nah nanti videonya adik-adik kita tampilkan ya, karena adik-adik berani memuji Tuhan biar teman-teman yang lain juga ikut memuji Tuhan ya. Nah sip, mau ya? Mau kan kamu dapat hadiah? Ya nggak usah ikut jalan-jalan aku aja. Yuk kita mau jalan-jalan lagi ya. Sudah siap adik-adik? Yuk kita mau jalan-jalan lagi, masa di sini terus, namanya jalan-jalannya keliling-keliling kemana gitu lah ya. Ya sudah siap. Yuk 1, 2 kita udah pindah lagi. Kita pindah kemana? Ini di mana? Agak dingin gitu ya. Kita kayaknya udah pindah benua ini ya. Agak dingin gitu ya. Social distancing. Ya. Nah, abang kita ada di mana? Coba lihat nih di belakang kita nih. Ada menara tinggi banget. Itu tinggi banget, bagus banget, terkenal banget. Suka di film-film ya, pecinta film. Kak Milka ternyata adik-adik ya. Ini kita ada di Paris adik-adiknya lihat. Ini menaranya tinggi banget ya. Ini namanya apa ya Kak? Kayak judul film. Ini tinggi banget, ini tingginya itu sekitar 320 meter ke atas ya, masih 324 meter adik-adik. Ini namanya Menara Eiffel. Nah adanya di Paris. Benua mana? Ayo adik-adik yang udah besar, ayo Paris Prancis itu di benua mana? Benua Kartasura Kak? Nggak ada. Benua Kartasura. Nggak, itu di benua mana Kak Milka? Iya di benua Eropa. Ada satu negara dengan ikon Menara Eiffelnya itu ada di Paris. Nah berdoa kapan-kapan adik-adik main ke sana ya. Ya kita juga ya, amin ya, luar biasa ya. Kita bersyukur kita diberkati Tuhan luar biasa. Nah sekarang waktunya kita memberikan persembahan ya. Kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik kita mau berikan persembahan yang terbaik karena Tuhan sudah memberkati kita luar biasa. Kakak aja kita berdoa yuk. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kakak yang pimpin ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan pada siang hari ini untuk memberikan persembahan yang terbaik. Biar Tuhan sucikan setiap persembahan kami, Tuhan pakai untuk pekerjaan dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berikan persembahan yang terbaik hanya buat Tuhan.
Haleluya. Amin. Nah, adik-adik bisa berikan persembahan adik-adik melalui scan barcode di sini. Ya, bisa di sini. Nanti adik-adik bisa pilih aplikasi e-money di situ ya. Ada macam-macam itu, minta tolong itu sama papa atau mama atau kakak. Kalau enggak, kalau kesulitan boleh itu transfer ya lewat rekening BRI. Nah ya, sambil adik-adik persembahan kita memuji Tuhan. Aku diberkati. Yo. Diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku iya, kita sudah persembahan. Nah, ini waktunya kita untuk jalan-jalan lagi. Kamil kayak itu enggak, masih mau jalan-jalan. Ya udah, yuk kita jalan-jalan lagi. Kemana mau tahu? Kemana Kamil kan? Yang dingin-dingin lagi aja, yang tenang, yang ada padang rumputnya gitu, yang indah, yang bikin suasana iya tenang, sejuk gitu ya. Kamil kan mau ajak aku. Sekarang giliran Kamil kan yang ngajak aku. Sama adik-adik ya. Iya gantian dong, masa tadi kan aku terus ya. Adik-adik ya, kita ikuti Kak Milka. Oh pasti siap. Yuk, 1, 2, 3. Wah, ini banyak kincir angin loh Kak. Ini di mana ya? Wah, banyak kincir angin ya. Ini di mana ya? Tapi bagus banget ya. Ada bunga itu apa? Bunga apa? Yang itu loh. Yang indah banget itu bunga apa ya Kak ya? Bunga apa namanya? Itu apa ya? Yang bagus banget itu. Itu lucu banget, indah banget. Bunga apa ya? Bunga latulip ya? Berarti kita di mana? Di Belanda ya, negeri kincir ya. Banyak banget kincirannya nih. Macam-macam. Banyak anginnya. Sejuk, tenang, enak banget ya, indah banget kalau kita sambil mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita adik-adik, kita mau datang sama Tuhan ya. Kita mau siapkan untuk terima firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar sabdamu, untuk mendengar firman-Mu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Yuk dari awal kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, segenap hati katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Bapa-Mu Tuhan, beri jemaat saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku dengar firman-Mu, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku dengar firman-Mu, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Yuk saat ini kita ajak adik-adik untuk kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa mengerti firman yang saat ini akan kita dengar. Adik-adik tirukan kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami untuk kami mengerti, untuk kami tenang saat dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
berdoa. Amin. Siang adik-adik, halo, udah siap sekolah minggu hari ini? Shalom semuanya. Bu Simon kembali menyapa adik-adik semua. Ada yang di mana? Di Gumpang, ada yang di Pucangan, di Bolon, di mana lagi ya? Oh, mungkin ada yang di Semarang, ada yang di Jakarta. Ya, selamat siang. Kita kembali untuk belajar firman Tuhan. Kalau adik-adik sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita mau siap untuk dengar firman Tuhan. Ayo duduk yang manis ya, nggak boleh ribut sendiri, nggak boleh rame-rame. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan, untuk belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Mungkin ibu-ibu monggo yang dampingi putrane, didampingi nggih. Karena kita akan buka Alkitab, jadi ibu-ibu bisa membantu anak-anaknya untuk membuka Alkitab. Nah, puji Tuhan adik-adik. Kalau siang hari ini, bulan Juli, itu tema sekolah minggu kita yaitu aku berbuah. Adik-adik, aku berbuah. Kalau bulan yang kemarin itu bahagia ya. Kalau bulan ini aku berbuah. Nah, maksudnya berbuah itu yang kayak apa? Nah, mungkin adik-adik tanya, Bu Simon, berbuah itu yang kayak apa toh Bu Simon? Masa aku berbuah? Masa manusia bisa berbuah? Nah, kalau minggu kemarin adik-adik kalau sekolah minggu kan itu ada Bu Naftali yang cerita ada buah anggur ya toh. Nah, kalau minggu ini bukan buah anggur. Nah, adik-adik kalau hari-hari ini ya adik-adik sudah pada naik kelas toh. Ada yang naik kelas, halo? Ada yang naik kelas? Nah, hari-hari ini semua anak-anak pada naik kelas. Walaupun tidak masuk sekolah tapi naik kelas loh, luar biasa ya. Nah, belajarnya di rumah enak ya toh, sambil mainan, sambil dolan, bisa nyontoh temennya, bisa tanya ibu bapaknya, tapi bisa naik kelas. Lah itu luar biasa karena keadaan adanya Mbak Corona ya adik-adik ya. Nah, tapi untuk mungkin hari-hari berikutnya, semester berikutnya kita berdoa supaya Mbak Corona cepat pergi dan adik-adik bisa sekolah kembali. Kita bisa bersukacita ya. Hari-hari ini kita harus apa? Makan yang bergizi, sayur, buah. Nah, untuk supaya kita bisa sehat. Nah, adik-adik kita ngomong soal buah tadi ya. Katakan aku berbuah. Nah, adik-adik kalau makan buah senang buah yang mana? Yang kecut atau yang manis? Nah, kalau Bu Simon suka yang manis. Adik-adik suka yang kecut atau yang manis? Kalau untuk lutisan ya enak sing kecut ya. Tapi kalau untuk buah enak yang manis. Nah, hari ini, minggu ini Bu Simon akan cerita yaitu soal apa? Buah mangga. Karena temanya aku berbuah. Kalau mangga kan adik-adik udah familiar ya, udah kenal. Semua punya pohon mangga, mungkin di halaman adik punya pohon mangga. Hari-hari ini berbuah enggak? Kalau berbuah, tolong ya bisa kirim ke gereja, ke Bu Simon sama kakak-kakak sekolah minggu, oke? Tak tunggu loh ya. Nah begitu ya, kalau ada yang berbuah, tapi kalau ya belum berbuah ya jangan, nanti dibelikan di pasar, ya susah nanti. Ya sekarang aku cuma mau cerita. Kalau kita punya pohon mangga, dia punya pohon mangga toh, mungkin di halaman di mana. Pohon mangga itu misalnya tidak berbuah, wes setahun, 2 tahun sampai 5 tahun, kok ora metu buahnya. Kira-kira dedek gimana? Nganyel kes ben tak ketok wae sisan, tak tebang gitu ya. Nah, begitu juga Tuhan pengen kita tuh juga berbuah seperti pohon mangga tadi. Kalau kita punya pohon mangga tidak berbuah, kita akan susah. Unten ini ramtu buah ya toh. Nah, dan kita juga pengen makan buah mangga itu. Tapi kalau pohon mangga kita itu berbuah dan buahnya itu banyak. Adik-adik seneng enggak? Buahnya manis sisan. Wah, jos pohon manggaku buahnya manis loh, enak. Nah, itulah juga keinginan Tuhan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan
harus apa? Berbuah dan buahnya manis. Nah, yuk kita akan buka Alkitab kita yuk sebelum kita masuk ke cerita selanjutnya yuk. Adik-adik buka Alkitabnya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ayo tak tunggu. Itu perjanjian lama atau baru adik-adik? Nah, pernah enggak baca ayat ini ya? Monggo ibu-ibu yang mendampingi putrane coba dibukakan ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita akan mulai membaca ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Adik-adik, kita akan ulangi ayat yang keempat ya. Ayo dibaca. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Diulang ya, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan tema bulan ini aku berbuah. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku siapa? Aku adalah Tuhan Yesus. Kamu tidak akan berbuah. Nah, kita bisa berbuah banyak, kita bisa berbuah yang manis seperti yang Tuhan kehendaki kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi saya, Bu Simon kan udah mencontohkan pohon mangga, tadi adik punya pohon mangga di halaman. Nah, pohon mangga kalau buahnya lebat banget ya, banyak buahnya. Adik-adik, wah pohon mangganya, wah kayak banget, nyenengke. Nah sekarang, kalau buah itu nih ya, tak potong, kira-kira buahnya ini bisa matang enggak? Bisa masak enggak? Karena lepas dari pohonnya. Halo, bisa jawab adik-adik? Bisa gitu? Nah, bisa enggak? Akhirnya buah ini akan jadilah enggak bisa mateng, enggak bisa masak, rasanya kecut, enak dimakan. Bener toh? Nah, begitu juga ya. Jadi seperti buah mangga tadi, dia pun berbuah ya toh. Tapi kalau tak potong, enggak nempel ke pohonnya, akan layu, akan jadi enggak bagus, tidak jadi masak, jadi rasanya kecut. Nah,
Tuhan tidak mau seperti itu. Tadi firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, maksudnya tadi seperti mangga yang dipotong tadi, nek tidak nempel pada pohonnya tidak akan bisa menjadi baik. Walaupun sudah berbuah, begitu juga kita adik-adik, anak-anak Tuhan ya, kita harus selalu nempel pada pohon. Nah pohon kita siapa? Ya, adik-adik, yuk satu pujian ya, bisa ya? Masih ingat pujian itu? Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke ya, itu nyanyi ya, yuk puji Tuhan. Ya, yuk. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, puji Tuhan ya, tadi pujian tadi, Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya pasti berbuah. Nah, adik-adik, kita bisa berbuah banyak dan buah itu bisa dinikmati kalau kita tinggal di dalam pokok. Pokok kita adalah Tuhan Yesus, ya toh? Nah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita akan berbuah dan buahnya itu akan manis karena Yesus adalah manis, Yesus adalah kasih. Betul toh? Kalau tinggalnya bukan pada Tuhan Yesus, tidak akan berbuah manis. Ya, karena Yesus adalah Allah yang punya kasih yang luar biasa. Nah, maksudnya apa toh? Kalau supaya kita tuh berbuah, kenapa kok Tuhan pengen kita itu berbuah? Iya toh, bukan saja adik-adik, Bu Simon, kakak-kakak guru, juga Tuhan pengen berbuah. Yuk kita baca ayat yang 8 ya. Ini ada ayat hafalan kita dalam 1 bulan ini. Ayat 8 ya, kita ulangi baca. Tadi Yohanes 15 ayat 8 berkata, oke, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Diulang ya. Dalam hal inilah Bapakku, Tuhan Yesus dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya toh? Muridku ada kunya besar, jadi kunya adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan pengen kita berbuah untuk apa toh? Tadi dikatakan supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan. Nah, contohnya mungkin adik tanya, berbuah tuh kayak apa toh Bu Simon? Saya kok ora mudeng toh. Nah, kalau adik-adik saat ini di rumah ya toh sambil belajar. Kan di rumah kan ibu-ibu kan punya gawean toh ibumu. Mungkin pagi-pagi udah mau mulai kerja, mungkin nyapu, mungkin isa-isa, mungkin ngomong adik. Nah, kalau kamu berbuah, kamu nggak usah diberitahu, udah tahu sendiri. Oh Bu tak ewangi isa-isa, oh tak
ngomong adik, mungkin tak ewangi nyapu. Lah itulah buah kamu di rumah. Bener toh? Ndak malah dikongkon nyapu ra gelem. Turune tangine awan, dikon ngomong adik malah nesu-nesu, malah main game terus. Lah, itu ndak berbuah namanya. Kalau berbuah, kamu menjadi berkat. Paling tidak kamu bisa membantu menolong orang tuamu, baik mamamu atau mungkin papamu. Nah, nyapu dan sebagainya itulah pekerjaan yang harus kamu kerjakan sehari-hari karena kamu tinggal di rumah. Itulah buah kamu sebagai anak Tuhan. Kalau kamu rajin seperti itu, mamamu atau ibumu, bapak akan berkata, loh bocah iki kok beda ya. Kok ya rasa dikandani wis ngerti, iso ngewangi nyapu, iso ngewangi ngomong adike, iso ngewangi cuci-cuci baju mungkin isa-isa. Loh, itu kamu udah anak yang baik. Itu adalah buah. Walaupun hanya sepele, itulah buah kamu sebagai anak-anak Tuhan. Nah, orang akan tanya, loh, bocah kok apik men to? Iya, aku sekolah minggu kok. Percaya Gusti Tuhan sama Tuhan Yesus kok. Nah, siapa yang dipermuliakan? Tuhan Yesus. Nah, itulah yang dimaksudnya Tuhan seperti itu. Buahnya seperti itu. Taat pada orang tua, orang kaya dikandani. Seperti saat-saat ini harus tinggal di rumah. Orang untuk dolan-dolan karena ada Mbak Corona, ya kamu nurut. Bukan malah nekat di lapangan main bal-balan. Wah, itu namanya tidak nurut, tidak taat. Nah, ya tak? Kalau sama orang tua yang kamu lihat tidak taat, apalagi sama Tuhan. Ya adik-adik ngerti ya? Nah itulah buahnya yang sepele. Tapi itu sudah buah. Buah dari kamu karena kamu percaya sama Tuhan Yesus. Seperti tadi, mangga tadi ya toh. Harus nempel sama pohonnya. Nah kamu juga berbuah harus nempel pada pokok. Pokoknya siapa? Tuhan Yesus. Nah caranya piye busiman aku nempel? Lah caranya itu kamu suka baca firman Tuhan, suka berdoa. Apalagi kalau sekarang ibadahnya dengan live streaming ya toh, ya kamu harus ibadah walaupun dengan aku duwe cuma HP cilik. Ya ora apa-apa, sing penting kamu dengar firman Tuhan. Nah, kita berdoa supaya secepatnya Mbak Corona pergi ya toh, adik-adik bisa kembali beribadah di gereja. Oke, setuju? Ya, puji Tuhan adik-adik. Kita sama-sama berdoa supaya Corona cepat pergi, kita bisa beribadah bareng-bareng di gereja. Itulah firman Tuhan hari ini supaya kita berbuah dengan cara nempel sama pokoknya, yaitu pokok kita adalah Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Sampai ketemu minggu depan. Oke, yuk kita berdoa dulu. Ya, adik-adik sikapnya berdoa. Yuk. Tidak boleh senggol kanan, senggol kiri ya. Yuk, Busimon akan berdoa, adik-adik sama-sama berdoa. Bapak Ibu yang dampingi putrane monggo diajak berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur apa yang sudah hamba sampaikan. Firman Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang sudah beribadah di rumah masing-masing. Walaupun saat ini belum bisa bersama di gereja Tuhan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di mana keluarga-keluarga boleh berkumpul beribadah untuk mencari hadirat-Mu. Tuhan berkati keluarganya, anak-anakku masing-masing. Tuhan berkati anak-anak yang hari-hari ini sudah selesai sekolah dan masa liburan dan saatnya naik kelas. Kami bersyukur Tuhan, biarlah secepatnya anak-anak boleh masuk sekolah kembali. Kami bersyukur Tuhan akan firman-Mu pada siang hari ini. Biar anak-anak semua boleh menjadi anak Tuhan yang berbuah dan menjadi berkat. Damai sejahtera-Mu menyertai anak-anak semua sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Dadah adik-adik.